yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari-hari yang lalu yang Tuhan telah sertai, dan pada hari ini juga Tuhan telah sertai aktivitas kami di sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan akan hal itu. Sungguh kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dan pada kali ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi bekal bagi kami, untuk kami menjalani hidup ini mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi, kiranya mengurapi setiap kami dan juga terlebih-lebih hamba-Mu. Biarlah kami boleh belajar bersama-sama, ada bahasa yang sederhana yang boleh kami pelajari akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui Roh-Mu yang suci, kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang atau sebagian besar kita, mungkin sebagian besar manusia gitu ya, kurang suka atau tidak suka dengan penolakan. Jadi sebagian besar orang tidak suka penolakan. Di dalam bersosial, di dalam berbisnis mungkin ada penolakan, di dalam pekerjaan, dan di dalam lain-lain. Bahkan di dalam pelayanan, bahkan ketika kita bergumul di dalam Tuhan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang kita doakan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, menurut kita itu doa yang baik, menurut kita itu permohonan yang baik. Namun kadang-kadang Bapak Ibu, doa dan permohonan kita yang mungkin benar di hadapan Tuhan, mungkin suci, kudus begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberi jawab. Bahkan Tuhan berkata tidak untuk doa dan permohonan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata tidak memberi jawab, apa respon Bapak Ibu dan saya? Atau mungkin ketika Tuhan diam dan Tuhan berkata tidak atas permohonan dan doa kita, apakah kita terus menjadi kecewa? Lalu bertanya-tanya, Tuhan, sungguhkah Engkau Allah yang maha baik? Kok saya berdoa untuk hal yang suci, untuk hal yang kudus, kok Tuhan tidak sertai? Karena bisa saja itu tidak sesuai dengan kehendak Allah mungkin, atau mungkin Allah punya rencana yang lain. Nah, apakah kita akan kecewa? Bahkan kadang-kadang ada yang dalam tanda kutip meninggalkan Tuhan karena kecewa, menyangkal Tuhan, lalu enggak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Aku sudah sekian lama ikut Tuhan, pelayanan mungkin, tapi kita bergumul, punya kesulitan hidup, lalu berdoa, Tuhan diam, bahkan tidak memberi jawab, bahkan berkata tidak, lalu kecewa terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini mari saya mengajak kita semua belajar bahwa untuk memahami bahwa ketika Tuhan diam atau bahkan Tuhan berkata tidak dalam doa dan permohonan kita, tetaplah percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dan sudah mengerjakannya. Dan yang pasti lebih baik dari apa yang sedang kita doakan. Amin Bapak Ibu. Nah, namun terkadang Bapak Ibu, seringkali ketika perkara sulit datang, lalu kita bergumul di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya, bahkan ada yang berpuasa, kadang-kadang Tuhan diam bahkan berkata tidak. Apa respon Bapak Ibu dan saya? Seringkali kita berespon negatif Bapak Ibu. Bahkan saya bilang tadi, bahkan kita ada sering bertanya-tanya, apakah Tuhan baik ya dalam hidup saya? Kok saya tidak dijawab doanya? Nah, kali ini saya mengajak kita semua belajar dari satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin Bapak Ibu. Saya memberi tema renungan kita pada kali ini Bapak Ibu, jalan sulit untuk menjadi kuat. Jalan sulit untuk menjadi kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus
Ini sangat berlawanan dengan semangat zaman sekarang ini. Semangat orang zaman sekarang itu pengennya semua serba mudah, lalu hidup enak, nggak ada kesulitan hidup. Makanya semua dimanjakan dengan berbagai macam teknologi. Jadi maunya yang enak-enak saja. Dan kalau kita perhatikan di sini, Paulus mengalami hal-hal yang sulit, yang membuat dia kesulitan, lalu menderita secara intens, secara rutin, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan tadi. Nah, demikian juga dengan, kalau kita tahu anak didiknya, si Timotius, Bapak Ibu, dia juga punya satu kekurangan. Paulus sempat ngomong sama Timotius, Timotius, kamu minumlah anggur sedikit karena ada masalah dengan pencernaanmu. Jadi ada kekurangan, ada kelemahan dalam diri orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, apa yang Paulus sampaikan juga bukan hal yang mudah. Paulus memiliki kesadaran untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan. Dan Paulus juga memiliki kesadaran menerima pembentukan dari Tuhan. Jadi kalau ayat tadi kita baca Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Paulus memiliki kesadaran untuk menerima yang Tuhan kerjakan dan menerima pembentukan dari Tuhan. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi memperlihatkan bagaimana Paulus mengalami penolakan dalam doanya. Kita tahu bersama Bapak Ibu ya, Paulus orang hebat, Rasul Tuhan, dipakai secara luar biasa. Paulus bergumul. Kalau kita perhatikan, ada satu masalah yang disebut oleh Paulus, duri dalam daging. Jadi, ada beberapa penafsir menafsirkan tentang duri dalam daging ini, tetapi apapun itu, pastinya hal itu membuat Paulus mengalami sesuatu yang sangat mengganggu. Karena dikatakan menggocoh begitu ya. Bahkan tentu bisa dikatakan itu hal yang negatif, yang tidak baik begitu. Dan Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis yang menggocoh dia, yang mengganggu di dalam aktivitasnya mungkin, bahkan di dalam pelayanannya. Dan mungkin gangguan itu, kesulitan itu, yang dia disebut sebagai duri dalam daging, sebagai utusan iblis, sepertinya tidak terpisahkan dari Paulus. Normalnya ya Bapak Ibu, ketika kita mengalami satu kesulitan, ketika kita mengalami suatu pergumulan, itu tentu kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon supaya kita dilepaskan dari hal-hal yang sulit, dari keterpurukan kita. Itu sudah normalnya seperti itu Bapak Ibu. Dan kemungkinan Paulus juga berpikir yang sama, aku punya masalah nih, ada duri dalam daging, ada utusan iblis, dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata, tidak. Bukankah kita juga akan melakukan hal yang sama Bapak Ibu ketika kita punya persoalan, pergumulan, bahkan ketika ada gangguan datang, tentu kita akan tengking dia. Bahkan ada yang, kalau ada iblis datang, kita ikat. Terus kita patahkan, kita usir dia. Bagaimana dia mau pergi Bapak Ibu? Sudah diikat, sudah dipatahkan. Nah, mungkin Paulus juga berpikir yang sama Bapak Ibu. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan pastinya, dia sudah berdoa dengan maksimal. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, waktu Paulus mendapat penolakan dari Tuhan, Tuhan justru punya kehendak yang lain. Kalau kita baca tadi di ayat 8 dan 9, memberitahu kita justru Tuhan tetap membiarkan duri dalam daging itu tetap ada. Jadi kerinduan Paulus dilepaskan dari duri dalam daging, dilepaskan dari utusan iblis yang menggocoh, ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apakah Paulus kurang iman? Apakah Paulus kurang rohani? Atau apakah Paulus kurang bertekun di dalam doa? Tentu bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu penyebabnya. Kalau kita baca di ayat bacaan tadi, ayat 9 memberitahu kita bahwa alasannya apa sih kenapa doa Paulus tidak dikabulkan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, Paulus di sini sedang melakukan sanggahan sebenarnya terhadap kesombongan
rasul-rasul palsu pada waktu itu, yang menganggap diri mereka hebat, punya pengalaman rohani yang luar biasa, mendapat pengalaman spiritual yang mungkin bisa digembar-gemborkan pada waktu itu, dan mungkin juga mereka sering meremehkan dan menghina Paulus. Dan di tengah situasi seperti itu, tidak mungkin kan Paulus menyaksikan keburukannya dan menyaksikan bahwa dia tidak pernah punya pengalaman rohani di hadapan Tuhan. Tentu bukan itu yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Dan tentunya dari hal ini kita tahu pasti bahwa Paulus pasti berdoa, Paulus pasti beriman. Kenapa Bapak Ibu? Coba perhatikan Bapak Ibu. Pelayanan Paulus itu eh, dipenuhi dengan berbagai-bagai tanda ajaib. Mungkin kalau kita perhatikan eh, ada beberapa yang bisa kita lihat Bapak Ibu kalau kita perhatikan di pasal 12 ini, nanti di ayat selanjutnya itu, bahkan Paulus Bapak Ibu berani bermegah dalam kelemahan. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Pasti diperlukan iman yang besar. Iman yang teguh di dalam Tuhan maksud saya Bapak Ibu. Nah, tentu Paulus bukan hanya berdoa dengan iman saja. Tapi tentu Paulus juga pastinya berdoa dengan tekun. Jadi kalau kita perhatikan di ayat bacaan kita tadi, dia ngomong, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Sudah berseru kepada Allah 3 kali. Sepertinya orang-orang pada waktu itu gemar bermain angka ya Bapak Ibu. Bahkan di dalam di situasi Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus berdoa juga 3 kali begitu. Namun saya kurang tahu di sini apakah Paulus juga memang berdoa hanya 3 kali atau ini hanya sebagai simbolis saja. Karena sekali lagi orang-orang pada waktu itu gemar bermain angka, dan kalau kita baca di pasal 12 itu mulai dari ayat 1 Paulus sudah ngomong di awal itu, aku diangkat Tuhan sampai langit ketiga. Ada 3 lagi di sana Bapak Ibu. Lalu di ayat selanjutnya di ayat 14 gitu dia juga ngomong, aku sudah bersiap-siap loh untuk 3 kali untuk pergi ke jemaat Korintus. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, apakah Paulus cuma 3 kali berdoa? Saya tidak tahu. Tapi kemungkinan ini menunjukkan bahwa Paulus sudah melakukan yang terbaik. Paulus sudah melakukan dengan maksimal doanya. Apapun yang dilakukan Paulus itu sudah maksimal. Jadi, kalau kita perhatikan juga keseluruhan hidup Paulus, itu menunjukkan tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Jadi, ini menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan maksimal, dengan bertekun, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan dia sampai kuat dalam penderitaan demi Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu, Paulus juga orang yang rohani. Hidupnya berpusat pada Kristus. Bahkan berani bilang, hidupku, aku lebih kecil, dia lebih besar. Bahkan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia berani berkata-kata seperti itu, dan itu bukan hal yang mudah. Jadi, Bapak Ibu, Paulus tipe orang yang bukan cengeng Bapak Ibu. Jadi, bukan orang yang mudah mengeluh. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, dia berjerih lelah, didera, dan lain sebagainya. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Intinya dia bukan orang yang mudah menyerah dalam pelayanan maupun dengan apa yang sedang menjadi tujuan hidupnya. Jadi waktu dia berdoa, pasti dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Nah, waktu Paulus berdoa kepada Tuhan untuk mengangkat duri dalam daging itu, yang sangat mengganggu Paulus, seperti orang apa ya istilahnya yang Pak Gembala bilang tuh apa? Kena duri di tenggorokan gitu Bapak Ibu. Sakitnya bukan main. Atau yang lebih mungkin nggak terasa terlalu sakit gitu, ada benda kecil masuk di bawah kulit gitu dan nongol sedikit ketika disentuh dia ada rasa-rasa sengkring-sengkring begitu. Jadi ada sesuatu yang tidak mengenakkan, yang mengganggu aktivitasnya. Tapi Tuhan berkata, tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan bilang, biarkan duri itu tetap ada di dalammu. Biarkan utusan itu tetap ada. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan itu?
Mengapa Tuhan kelihatannya seolah-olah tidak peduli terhadap rasulnya? Sungguhkah seperti itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sesungguhnya Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan menyediakan penjelasan bagi Paulus, dan ketika Paulus memahami hal itu, dia pun berhenti meminta hal yang sama. Paulus awalnya berdoa untuk dibebaskan dari apa yang dikirim untuk kebaikannya, yaitu supaya dia tidak meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang dia alami, yang dia terima. Nah, melalui jawaban tidak yang Tuhan berikan kepada Paulus, kita bisa belajar bahwa di balik doa yang tidak dikabulkan, Allah sedang menunjukkan kebaikannya, Allah sedang menunjukkan tujuannya yang lebih mulia. Apa itu kebaikan yang lebih mulia? Apa itu tujuan agung dari Tuhan itu? Dalam kasus Paulus, kalau kita perhatikan tadi, yang pertama Bapak Ibu, di ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang biasa, yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam kasus Paulus, kita diberitahu bahwa dia diberi suatu utusan iblis, seorang utusan iblis, supaya Paulus tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi diri, gitu, tidak meninggikan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau didaftarkan Bapak Ibu, Paulus tentu punya banyak alasan untuk sombong. Kalau bicara pengorbanan tentang pelayanan, luar biasa. Dipatuk ular, dirajam batu, gitu, disesah, dan lain sebagainya. Pengalaman rohani, dia punya hal yang spektakuler, diangkat Tuhan ke langit ketiga. Tanda-tanda ajaib dalam pelayanan, dia punya. Ditambah lagi Bapak Ibu, waktu itu ada dorongan dari dari rasul-rasul palsu yang mendorong Paulus untuk menceritakan pengalaman-pengalaman rohaninya. Tentu itu bisa menjadi dasar bagi Paulus untuk menjadi sombong. Nah, pertanyaannya kenapa orang menjadi sombong? Orang menjadi sombong karena dia merasa lebih daripada orang lain. Dan karena merasa lebih dari orang lain, biasanya kecenderungannya gitu, dia akan menyepelekan orang lain, menganggap rendah orang lain. Dan Bapak Ibu, ada satu cerita, saya nggak tahu apakah ada artikel gitu, saya baca-baca dan saya juga dengar dari beberapa orang. Menurut hukum tarik-menarik, sesuatu akan menarik pada dirinya sendiri segala hal yang sifatnya sama dengannya, satu dengannya. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Kalau ada orang baik, tentu dia akan bergaul dengan orang yang baik. Lalu orang jahat ketemu orang jahat. Orang golongan atas, menengah, ke bawah, mereka semua punya komunitasnya masing-masing. Tapi menarik juga Bapak Ibu, orang baik bisa bergaul dengan orang jahat. Bisa kumpul, bisa dengan orang golongan atas, menengah, ke bawah, bahkan dengan orang sombong. Begitu juga kebalikannya. Orang sombong, orang kaya, bisa bergaul satu sama lain. Tetapi yang anehnya Bapak Ibu, saya dengar, kalau saya pernah dengar gitu, kalau orang yang sombong itu nggak bisa bergaul dengan orang yang sama-sama sombong. Kenapa? Kemungkinan mereka akan saling mengungguli satu sama lain. Yang satu menyombongkan ini, satu menyombongkan ini, dan pada akhirnya mereka akan mungkin bisa berantem gara-gara itu. Nah, apapun itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Paulus berpeluang untuk bisa jatuh dalam dosa kesombongan besar sekali. Dan atau kemungkinan dalam tanda kutip Bapak Ibu, Paulus memang orang yang sombong. Mungkin ya Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ada duri dalam daging yang Tuhan berikan yang akan terus-menerus menjadi reminder, akan terus menjadi pengingat bagi Paulus bahwa dia sebenarnya penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Setiap kita punya kelemahan, punya keterbatasan.
punya kekurangan-kekurangan dibanding dengan orang lain. Begitu juga dengan orang lain, punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jika rasulnya punya duri dalam daging, dan itu Tuhan yang beri, dan berkata tidak untuk permohonannya, jangankan Paulus, Bapak Ibu, bahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan, harus meminum cawan murka Allah. Lalu siapa kita, Bapak Ibu? Yang perlu dipahami adalah ada tujuan yang mulia di balik kata tidak dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita masih bisa bertahan, kita masih bisa beraktivitas di situasi yang tidak semakin baik, ada wabah yang sedang melanda, tapi kita masih tetap sehat, masih tetap bisa beraktivitas dengan yang lain, masih bisa bekerja, masih bisa bersuka cita, bukan karena ada hal-hal yang baik saja yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya ada hal-hal yang enak saja yang terjadi dalam hidup kita. Tentu ada persoalan pergumulan, tetapi faktanya kita masih bisa berdiri sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan mungkin saja Bapak Ibu, pada saat ini, di dalam hidup kita, mungkin saja kita bisa diberi duri dalam daging. Mungkin kita bertemu dengan utusan iblis. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dalam kasus Paulus, tadi dikatakan supaya dia tidak meninggikan diri. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Jikalau kita punya hal-hal yang seperti itu, ingatlah bahwa semua bertujuan supaya kita belajar bahwa membangun karakter lebih penting atau menjadi siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Itu lebih penting daripada semua pencapaian yang kita raih, Bapak Ibu. Secara spektakuler begitu. Integritas lebih berharga daripada popularitas. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Bencana atau sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang menimpa kita, asalkan itu membuat kita lebih bertekun berdoa, membuat kita lebih mendekat kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu bukanlah bencana, melainkan anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa sekarang ini mungkin kita mengalami berbagai kesulitan. Perhatikanlah, pakailah kesukaran yang sedang kita alami, pakailah kesulitan yang sedang kita alami untuk belajar. Apakah hal melihat diri kita, apakah hal itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh? Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu dan saya, mungkin sedang sakit, atau mungkin ada seseorang yang mengganggu hidup kita, sehingga kita tidak produktif lagi dalam bekerja, mengganggu kehidupan kita, atau mungkin ada kekurangan secara fisik yang membuat kita tertekan, rendah diri. Mari belajar Bapak Ibu, mencari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Seperti minggu kemarin kita dengar dari Bapak Gembala, jangan kecewa Bapak Ibu, jangan minder. Kalau semua itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bersyukurlah. Pilihlah beria-ria di dalam Tuhan. Karena menjadi siapa Anda di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada semua pencapaian yang bisa kita raih. Kalau kita perhatikan Paulus tadi, dia memilih bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di atas kelemahannya. Oleh karena dia tahu di dalam kelemahan kuasa Kristus sempurna. Bapak Ibu, bukan berarti selama ini kuasa Kristus tidak bekerja tidak sempurna Bapak Ibu. Bukan begitu. Tetapi mengapa kita tidak merasakannya? Mungkin karena kita merasa mampu melakukannya, mampu mengerjakannya, sehingga kita tidak merasakan kuasa, kok nggak ada pertolongan Tuhan ya? Gitu. Kalau kita mengalami keterpurukan, jadi seolah-olah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, karena kita merasa mampu mengerjakan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan Paulus, dia bermegah karena kelemahan. Dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada kekurangan, ada kelemahan, dan dia berharap Kristuslah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Bapak Ibu, ibaratnya kalau kita
mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Tetapi kita masih mampu bangkit, lalu kita masih mampu melakukan pekerjaan untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Kemudian ada orang yang tolong. Tentu kita tidak menolak pertolongan itu, bukan? Nah, tetapi Bapak Ibu, cara Bapak Ibu menghargai, cara Bapak Ibu dan saya menghargai pertolongan seseorang akan berbeda jika situasinya, jika apa yang kita rasakan berbeda, apa-apa yang kita alami dalam hidup ini berbeda. Contohnya, ketika kita mengalami keterpurukan yang sama, tetapi kita tidak mampu bangkit lagi. Sangat sulit bagi kita untuk bangkit. Lalu ada orang yang menolong. Tentu pertolongan itu menjadi lebih spektakuler daripada waktu kita masih merasa mampu. Nah, itulah yang dirasakan Paulus. Ketika dia merasa tidak mampu, bahwa ada kesulitan, dia tidak mampu mengatasinya. Ada yang menggocoh dia. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Justru disitulah kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam hidupnya. Bukan karena kuat gagahnya Paulus, tapi oleh karena pertolongan Tuhan yang menaungi dalam Paulus. Ingatlah Bapak Ibu, melalui kesukaran kita bisa belajar untuk bergantung atas kasih karunia Allah. Perhatikan Paulus meletakkan kenikmatan hidupnya di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mengapa ada hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Tentu Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Mari belajar, temukan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan tentunya mendatangkan kebaikan. Baik hal-hal yang baik, baik hal-hal yang buruk yang kita terima, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tahu bahwa dalam hidup ini kami punya kelemahan dan kekurangan. Mungkin kami ada yang sakit, kami ada kekurangan fisik. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami tidak kecewa akan hal itu, tapi justru kami boleh bermegah akan hal itu, karena semuanya kami ingin melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, tuntun setiap langkah hidup kami supaya kami tidak bereaksi yang salah dengan bertanya-tanya, Tuhan baikkah? Tapi yakinkan hati kami, teguhkan iman kami, supaya apapun keadaan kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Karena kami bisa ada sampai sekarang, semua karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, dan biarlah Roh-Mu yang suci menolong setiap kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan malam hari ini, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Dia selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan selalu menuntun setiap langkah hidup kita untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu terima segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.